tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya itu puru yang jadi najis ia sebab nanah dan darah. Kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan dia, maka menjilat ia akan dia, sungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan suaminya. Sekedi suami purai bak tapak kaki sampai bak tengah ulai gelih le rumah nyan golom gesempurnakan hak suami. Mudah-mudahan anak yang purai kan. Nah sekedi nak purai dari tapak kaki sampai bak tengah ulai gelih le suami belum menyempurnakan hak gelih le isteri belum menyempurnakan hak suami. Dan telah berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan meninggali tinggal hana tak baca barih dia nampu wajib ati hurinang tinggal malai daripada suaminya menyo ngan suami baik nalai perasaan malai dan merendah kaluralau menampu merindu makan merendamkan mata pada hadapannya. Jadi baik tablet atau suami di hadapan suami kitanya baik na perasaan malai dan bertajid pandang hati suami. Dan wajib pula mengikut bagi suruhnya yang giyu wajib dikerjakan oleh isteri dan diam ia tak kalah keluarnya. Diam kan diam di rumah. Suami ke geja ditanya urinang tetap di rumah dan mendatangkan diri atas suaminya. Pada suami ke dua urinang wajib gejokdro kepada suami. Tak kalah hendak tidur pada baik melikut-likut dengan suami dan memakai bau-bauan baginya. Urinang kena dengan suami pakai bau-bauan dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi. Di samping pakai bau-bauan badan babah begak kelihlam dan dia pakai kasturi dalam babah nak mangat be babah dan barang sebagainya. Hana kasturi pupuyana ju yang baik menyeu dan mengekali perhiasan tak kala hadirnya, memakai perhiasan tak kala hadirnya. Pada saat suami na di rumah nyan wina perhiasan pakai mendung kita nyaw balik nyan di rumah kebah jak bak pesta baru pakai nyan kamu balik jak bak pesta baik pakai sapu mubay badan hana mangat batu jaju nak diurang ngang gedanya nyakang mangat be gedanya urinang jak bak pesta ika mau agam hana bot lain cik meringa papa yang nak mangat be nanti jadi keadaan gedanya kadang-kadang mau balik menyokana berokon lagi nyan coba uronyo ka tabut di rumah dia pakai perhiasan di hadapan suami dan meninggalkan perhiasan pada ketika raibnya. Begitu suami ke tebik dia minta rezeki guna perhiasan badan tapleh tak kebah sama ada pada hamparannya atau artanya buh perhiasan yang merupakan tika
ataupun pupu lain yang merupakan perhiasan bagi urina tak kala suami kagak berangkat buka kebah baga, dan memuliakan bagi isi rumah suaminya. Suami kitanya na ayah, na mak, na adik, yang kewajiban kitanya isteri untuk tak muliakan isi rumah suami dan segala kerabatnya, dan lagi melihat akan sedikit pemberiannya daripada suaminya itu banyak. Pemberian suami kitanya ni, tapi dalam pandangan kitanya tak anggap le yang payah tak kan. Ni kehidupan karu aju. Maka seyugianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, bahawa sungguh-sungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Nya takalan bak gatu hina menyogitanya urinang na rasa takut kepada Allah. Yang pertama, tak buat taat kepada Allah. Malahnya mengiring itu bersungguh-sungguh mengikut dan berbuat kebajikan kepada suami. Jadi hana megalikan leh taat kepada Allah, berbuat kebajikan kepada suami, dan lagi minta rida kepadanya. Berkaim ditanya urinang talake rida kepada suami, berasa senang hati genyang kepada katanya, maka iaitulah ahli surga. Orang yang taat kepada Allah, orang yang nak buat kebajikan kepada suami dan mengharap ridha suami, yang kepegah ditengku dalam kitabnya adalah ahli surga. Kibat baca lah. Saya tak kitab cetakan hanaga titik hana uruhan tu. Jadi tak payah tak pasang uleh baca. Tersebut di dalam Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar dan di dalam Nihayah bagi Syekh Ramli, apabila lahir tanda durhakanya seperti kasar jawabnya, kemudian daripada lembutnya dan masam mukanya, kemudian daripada bersihnya, dan berpaling kemudian daripada berhadapan, maka mengajarlah ia akan isterinya hal keadaannya menakut akan dia siksa dunia ini dengan palu, dan lagi gugurlah nafkah dan gilirannya, dan hendaklah menakut pula akan dia akan siksa akhirat dengan api neraka. Nyo tekedi nyo tapi kekamu agam ni tugasnya. Dalam kitab Tuhfah dipegah oleh Ibnu Hajar, menancil dalam kitab Nihayah dipegah oleh Syekh Muhammad Ramli, apabila kira urinang karena tanda-tanda kena durhaka, berarti golong durhaka langsung, tanda kana dicontohkan hino barokan bunokan lembut suara dino kagasa, barokan tersenyum terseheh kamasa muka, barokan geduk pegahaba maka ke dino kam melikut. Yang tugas suami gepruno isteri yang kana tanda-tanda durhaka. Yang pertama, gepetakut siksaan dunia. Di dunia mungkin suami yang lagi, isteri yang laganyan karena hak untuk gepoh le suami. Tapi baik lepo petakut mentang. Dan yang kedua, gugur nafkah.
Karena nafkah isteri diperkirakan per hari. Apabila isteri taat per hari, maka wajib nafkah. Dan gugur giliran, makna giliran tekedi suaminya ramai urina na geatu giliran 2 malam tahu nyan menyusidok isteri karena tanda-tanda untuk durhaka, hana berhak, hana wajib suami 2 bah isterinya. Nyan geputakut siksa di dunia. Gugur nafkah dan gugur giliran. Yang kedua, oleh suami apabila isteri karena tanda-tanda kena durhaka, gepul takut siksa uro akhirat dengan api neraka. Seperti firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nususahunna fa'iduhunna. Ini segala perempuan yang takut mereka itu akan durhakanya, mereka itu maka jauhlah oleh kamu akan mereka itu. Urinang yang karena tanda-tanda kena durhaka dengan suami, oleh suami geyu tinggal urang inangnya, berarti lagi haba buno, gugur giliran dan gugur nafkah. Maka jauhilah oleh kamu akan mereka itu. Berarti suami hana gebiwo ba urinang yang karena tanda-tanda durhaka. Dan sugiannya bahwa menilat-nilat dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar yang sahih. Di samping ayat buno, dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu apabila berulah perempuan hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, niscaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Apabila urinang hana geih sajan suami, geih holain nyan malaikat gelaknat sampai bengah nyo na dalam hadis yang sahih. Nyan buno golom pasti durhaka, baruna tanda-tanda kena durhaka. Baru boh buno kasar jawaban setelah lembut, masa muka setelah bersih, berpaling sesudah berhadapan. Adapun jikalau tahqiqlah durhakanya, mana tahqiq pasti buno baruna tanda-tanda kena durhaka, nyoka pasti seperti menagah ia daripada mengambil kesukaan yang galak suami hangga tinjuk, dan seperti keluar daripada rumah dengan tiada udhur syar'i, getebit urinang daripada rumah tanpa izin suami dan hana udhur syar'i. Udhur syar'inya termasuk untuk belajar yang fardhu'in apabila suami tidak sanggup mengajar, dan hana didatangkan orang lain untuk mengajar rumah, dan tiada berulang-ulang ia durhakanya. 3 mantang kapasti durhaka, maka hendaklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat ketidurannya. Nyo cara purno kali lagi buno takut dengan azab dunia dan azab akhirat. Menyeka pasti ka durhaka, contoh lagi sianya gepegah nyan suami handir ihli mutapat. Hal keadaannya setengah dan jangan dipadu. Bek pohile bek sapat menyoka lahi durhaka cuma bek pohile. Tetapi kata Imam Nawawi dipalu ia. Nah, pendapat Imam Nawawi menyoka zahir durhaka kajik poh. Artinya harus bagi suaminya berbuat akan yang demikian itu. Jid gepoh dengan syarat mengetahuinya akan memberi faedah oleh palu. Gepikir li suami nyanduk urinang ka durhaka menyotapoh berubah.
Nah, cik kadang-kadang menyatapoh tu ka terjadi pua dua lagi kan. Ka terjadi tinju. Nonton lian ni nyan beh. Kira-kira awak tegepoh li suami berubah, isteri yang ka durhaka nyan baru jetpoh. Nyan pendapat Imam Nawawi. Dan tiada harus palu di atas muka atau berdarah atau pecah. Oh je tapi baik sampai kenang bak muka atau mengeluarkan darah. Berarti dia tapoh dengan silau Jepang mendang. Ngai janu dalam pot tapi berkerah bacu tak gucuk dengan janu. Adapun apabila mengetahui bahawa sungguhnya palu itu tiada memberi faedah, maka jadi haram pula palu itu. Suami diperkirakan nilai nak faedah menyatapok poh tapi bek mendarah dan bek bak muka, tetapi menyo hasil pikiran suami menyatapoh metamah bahkan hanya ke faedah nyan kajit ke harum. Karena bahawa menyiksa akan orang dengan tiada faedah, karena menyatapoh berobahan bahkan mutamah kadang kata siksa orang lain dengan hana faedah. Agama kita nyong dibolehkan tak siksa termasuk poh purmoh kuno menyona faedah. Dan tiada harus palu dan tiada harus pula palu akan perempuan yang mereka itu sampai 40 dekedi tapoh bek truh peluga orang merdeka, karena peluga nya had urang jip arak menyonyokkan han urinang durhaka kan han takzir han jit truh si kurung-kurung had. Jadi dibatasi menyot tak perle tapoh bilangan jih bek truh peluga. Dan yang lainnya itu 20 pukulnya si atapu tuli bunuh palu nyoka pukul kena tak susah hidungnya kita nyo karena biasa kita Arab nyo palu terjalak tu paling ngampai labang tu padahal pukul nyoka pukul tu mah. Jadi menyorinang katanya lamin kan urang merdeka nyan betro 20 karena had jib arak bagi lamit 20 nyo takzir menyo urang lamit betruk 20 menyo urang merdeka betruk 40. Inilah siksa yang diperbuat atas perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia. Urinang durhaka terhadap suami, siksaan di dunia menyoka nyata durhaka poh batasi betruk 40 menyo urinang merdeka betruk 20 menyo urinang hamba. Adapun siksanya di hari akhirat jikalau durhaka perempuan itu sebab meminta talak dengan tiada sesuatu kesakitan yang tiada harus oleh syarak, niscaya haramlah atas perempuan itu mencium bau surga. Di akhirat menyaurinang durhaka kepada suami termasuk salah satu contoh laki ceri bak lako, sedangkan hana sebab-sebab yang membolehkan untuk laki ceri nyan be antamang surga be surga nam rompak, sedangkan be surga gepegah 40 ton tu golom truh getanyo ka mobe surga. Dan jikalau durhakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataan, niscaya dipotong dikotong lidahnya di dalam api neraka. Menyo urinang gekeun berangkapu ke suami nyan siksa uro akhirat gekoh lidah dalam neraka, serta dituang air di dalam lehernya geple itu ia pun neraka dalam takwa urinang yang ke suami.
Dan jikalau durhakanya sebab keluar daripada rumah, maka pandang oleh laki-laki yang lain akan rambutnya nisyan digunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Urinang getebit daripada rumah lemah manteng nanti orang-orang yang lain manteng lemah ikalan di urang agam yang lain nyan tingah nyan akan gunting dalam api neraka.